Dia tahu ketemu orang hotel kita jadi harus begitu. Oke, sahabat Uki kembali bersama Pak Anggiat, profesional di bidang hotel. Pak Anggiat, ini kalau kita melihat bahwa pekerjaan ya, profesi sebagai penggiat hotel, tentu waktu sangat ketat lah. Tadi Pak Anggiat menceritakan bagaimana sampai tengah malam, kemudian pagi-pagi sudah rapat, bahkan sampai berada di hotel bisa 24 jam begitu ya. Ini bagaimana dengan keluarga di rumah? Pertautan dengan istri, anak-anak, itu bagaimana ini jadinya? Karena betul-betul intens di pekerjaan. Ya mungkin karena sudah sejak awal tahunya bahwa suaminya dan ayahnya adalah pekerja hotel. Konsekuensi waktu seperti itu hingga tidak begitu ada reaksi dari keluarga gitu kan, reaksi keluarga. Sisa kita betul-betul manfaatkan waktulah, quality time untuk bersama mereka, karena apa artinya hidup ini kalau tidak memperhatikan keluarga juga. Untuk apa kita berusaha, untuk apa kita kerja total kalau kita nggak juga perhatikan mereka gitu kan. Tetap juga harus ada waktu buat mereka, walaupun waktunya terbatas, ya quality time kita manfaatkannya ya. Biasanya hari-hari apa bisa keluar bersama keluarga? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu bersama-sama. Karena hari Sabtu biasa seperti kita, Sabtu pun kita masuk kerja kan. Ya, Sabtu juga. Jadi Senin sampai Sabtu kita masuk. Sabtu banyak social event, wedding. Iya, kita betul. harus masuk juga gitu. Jadi malam Minggu itu banyak kerjaan gitu. Jadi konsekuensinya begitu. Orang kerja 5 kali saja, 2 kali off. Kalau kita ini hanya 1 kali off. Jadi betul-betul quality time itu ya. Quality time aja. Oke. Anak-anak pernah enggak, Pak mau ajak begini, aduh enggak bisa nih, lagi kantor? Pasti, pasti. Kita harus minta pengertian aja nanti untuk di waktu lain. Lain. Kadang juga kita udah tentukan waktunya berubah lagi. Ya. Karena ada perubahan ya. Jadi mereka udah tahu lah. Jadi makanya sering anak-anak menyebut bahwa jangan terlalu percaya janji waktu bapakmu. Sampai segitu ya. Iya. Jadi nanti itu jadi kalau betul-betul pada harinya saja. Jadi pasti akan berubah-ubah. Kadang-kadang juga kita udah agendakan, misalkan kita nanti 2 minggu lagi kita liburan ya. Tapi ini berubah lagi itu pasti. Berubah. Jadi mereka menyebut kita maklum saja. Nanti pasti itu kalau betul-betul sudah harinya berangkat. Jadi biasalah. Biasanya liburan di mana Pak Anggiat? Ya, paling dekat-dekat saja lah. Bali, Malino. Oke. Putra putri 3 kalau tidak salah. 3 putri. 3 putri. Semua cewek ini. Cewek semua. Sama dong saya juga. Cewek semua. Tos kita. Semua cewek. Ya. Sudah, tapi udah besar-besar semua ya? Sudah satu udah nikah, kedua masih kuliah. Yang bungsu ini masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, oke. Pak Anggiat, ini kan kesibukannya cukup padat ya. Bagaimana menjaga kesehatan, kebugaran tubuhnya nih? Ya, ini memang ini harus dijaga juga. Iya, supaya tetap sehat, bugar ya. Fit, gitu kan? Fit terus. Jadi syukur saya dulu itu kita hobi, bahkan sering waktu Bapak masih aktif di Fajar, kita masih sering bulu tangkis sama-sama. Betul. Iya. Sekarang kita harus ingat umur. Berat lah kalau bulu tangkis. Bulu tangkis kan, ada tiba-tiba langsung KO gitu kan. Jadi kita main sepedaan aja lah. Goes, dan alhamdulillah puji syukur udah sampai kemarin sempat sepedaan sampai ke Bira. Ya. Sampai ke Bira, Bulukumba sana? Bulukumba. Oh, jauh sekali. Iya, bukan Bulukumba tapi ke Biranya. Di Biranya lebih jauh lagi. Iya, lebih jauh lagi. Iya, tahu. 195,6. Itu naik sepeda terus tuh? Iya. 5 kali kita break. Break ya, oke. 5 kali break, setiap break 15 menit. Itu breaknya bukan nginap dulu ya, enggak ya? Enggak. Kita berangkat kita start kebetulan kita start dari Klaro ya. Road bike ya. Road bike ya. Road bike kita start jam 6:15, nyampe di Bira itu jam 4:20 menit. Sore itu ya. Sepeda. Kita nikmati panas, kita nikmati panas terik, kita nikmati itu angin.
terkadang juga kita berpikir apa mau dicari ini. Itu rombongan berapa orang? Ya, rombongan. Cukup banyak. Ya, kadang-kadang juga tidak mampu akhirnya loading. Oke, ada yang loading. Ya. Yang sampai finish berapa? Sampai finish sekitaran 35 orang. Kalau lumayan banyak lah. Ya. Tapi bisa sampai 100 kilo lebih itu ya. Itu bagaimana bisa menjaga kondisi badan bisa sampai sejauh itu? Tidak saya bayangkan ini. Kata kunci adalah latihan saja. Oke. Ya, kebetulan kemarin itu ini lagi break mau saya ini. Kemarin itu kita latihan rutin 1 minggu itu 5 kali sepedaan setiap pagi. Iya. Nah, jadi itu terbentuk kekuatan, terbentuk power hingga kadang-kadang kita sepedaan naik sepeda lipat ke Parepare, naik sepeda lipat ke Bantaeng. Nah, akhirnya terbentuk kekuatan dan enjoy nikmati panas yang sangat itu. Akhirnya tubuh juga terbentuk untuk fit kembali ya. Selain sepeda apa? Hanya itu. Sepeda aja. Nah, kalau nggak sempat sepeda seperti Bapak lah. Pastikan treadmill. Iya, di rumah. treadmill ya. Itu aja yang kita lakukan, treadmill. Kalau nggak sempat goes, treadmill. Berenang? Berenang nggak? Nggak pernah. Saya kurang suka di air. Nggak suka di air. Sukanya dudar kali ya? Padahal kita mau mulai pekerjaan itu di air. Iya. Cuci piring. Iya benar. Tempat basah. Betul. Mungkin karena itu tidak mau lagi sentuh air, tidak mau. Kurang suka di air. Kadang-kadang juga anak-anak stay di hotel diajak renang, saya nggak mau renang. Iya. Padahal. Tapi bisa berenang maksudnya? Ya bisa berenang. Bisa aja tapi berenang. Kurang enjoy, lebih suka itu sepeda saja. Sepeda ya. Sepeda saja. Ya kan sepeda dulu saya ingat itu ada masanya di mana jalan-jalan penuh tuh Sabtu Minggu dengan sepeda. Sekarang kurang-kurang lagi ya sepeda ini di Makassar. Pandemi. Oh ya, sejak pandemi kan? Saya lihat itu agak berubah Iya. Jadi tersortir loyalitas untuk bersepedanya. Tapi Pak Giat punya komunitas sendiri mungkin ya? Ya, ada komunitas hotel atau PHRI atau apa? Komunitas, banyak sekali komunitasnya. Komunitas road bike, komunitas hotelier, komunitas sepeda lipat Makassar ya. Iya. Sahabat Tuki, menjaga vitalitas tubuh itu mutlak diperlukan untuk orang yang sesibuk Pak Giat. Nah, ini ada satu hal yang menarik Pak Giat. Dalam catatan saya, Pak Giat ini dalam organisasi perhotelan PHRI ya, untuk Makassar 2 periode 10 tahun. Kemudian untuk Sulawesi Selatan 3 periode sampai sekarang. Berarti hitung-hitung sudah 25 tahun ini. Iya, 25 tahun. Ini bagaimana bisa sampai seperti itu? Ini nanti kayak Soeharto nanti. Bagaimana ceritanya? Pak Uki, saya sering bercanda. Ini seperti masa jabatan saya sudah seperti Soeharto ini. Jangan sampai dilengsarkan loh. Proses pemilihan ya. Ya, jadi barangkali teman-teman melihat dedikasi ya. Totalitas. Perhatian. Dan kita selalu orang yang pertama ini di depan ketika berbicara tentang kepentingan hotel. Misalkan saja ketika dilarang rapat di hotel. Makassar, Sulawesi Selatan orang yang berani berjuang. Iya, saya ingat itu. Bahkan di media-media itu. Di media gerakan, walaupun tidak menjadi sebuah hal yang dibanggakan menggerakkan demo, tapi menggerakkan demo agar orang tahu atau demo kita demo santun gitu ya. Bahkan sempat dipanggil Pak Wapres di istana kan. Iya betul. Nah, kita ketemu di Wapres di istana. Iya. Terus ketika Pak Menteri Yudi larang, terus ada juga case kemarin itu dana hibah pariwisata dibagi. Iya. Kita gerakan lagi. Memang kita adalah orang yang pertama maju atau terorganisir untuk kepentingan. Mungkin mereka lihat bahwa ini ketua tidak hanya sebatas ketua. Ini ketua berani memperjuangkan anggotanya. Berani fight, berani bla bla, semua mereka akhirnya enjoy untuk tetap Anggi Sindang menjadi ketuanya barangkali. 25 tahun menjadi ketua yang awalnya adalah tukang cuci piring. Tidak tersangka itu ya. Tidak sangka. Bahkan saya cerita sedikit ketika saya diminta menjadi ketua PHRI Makassar. Saya bersaing dengan para senior. Sebut sajalah, saya terbuka persis para Sajale. Pak Hois Baktiar. Senior semua tuh. Senior semua ini. Pak Arwan Cahadi.
itu kandidat-kandidat yang naik di permukaan. Nah, ketika beliau-beliau itu membuat visi dan misinya, terstruktur. Betul? Ketika saya diminta untuk memberikan visi dan misi, jika menjadi ketua PHRI, satu hal yang saya sampaikan, saya bilang maju gondrong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu. Dan itu terpilih. Terpilih. Jadi bingung juga gitu nih. Tadi beliau-beliau yang senior itu visi misinya lengkap itu. Berbunga-bunga semua ini. Berbunga-bunga, terstruktur semua. Tiba-tiba maju gondrong. Tiba-tiba naik orang Batak ini. orang Batak ini, anak rantau. Pemilihan langsung ya. Itu orang ini perubahan ini. Karena ada gondrongnya ini. Bingung. Ini kok tidak ada visi dan misi. Yang lain itu para senior, wow. Iya. Abang saya nggak cerita lah, beliau-beliau kan senior itu. Ya, pemilik lagi. Iya. Pengalamannya jelas. Waktu itu tidak ada kampanye-kampanye mendekati para pemilih karena ini one man one vote ini? Nggak ada. Akhirnya mengalir saja dan saya nggak tahu. Saya juga nggak pernah menyangka untuk saya menjadi maju. Tapi jujur saya dibantu oleh media juga lah, publikasi tentang karya hingga melihat, mungkin mereka lihat. Berarti yang dilihat karyanya dong. Iya. Bisa membuktikan bahwa Pak Anggiat bisa membesarkan sebuah perusahaan di bidang perhotelan, ya tentu organisasi ini juga bisa dibesarkan. Dan terbukti perhatian kepada organisasi itu sangat total. Nah, iya. Pak Anggiat ini tadi berhubungan dengan pemerintah misalnya. Hubungan dengan PHRI dengan pemerintah daerah maupun pusat ini bagaimana? Karena seiring karakter daripada ketuanya yang sangat dekat dengan semua. Iya betul. Semua stakeholder. Semua stakeholder. Hingga positioning daripada PHRI itu sangat adaptable dengan pemerintah gitu. Ketika pemerintah bicara tentang pariwisata pasti ingat itu PHRI Anggiat Sinda gitu. Iya betul. Jadi sangat dimudahkan dalam semua hal, komunikasi yang sangat terbuka, harmonis, pemerintah, kabupaten, kota gitu kan. Bahkan kalau ada masalah di kabupaten, saya berani untuk hubungi bupatinya. Jadi sebut kita perkenalkan diri aja, mereka pasti sudah tahu lah. Ya, itu nilai-nilai tambah buat mereka ketika kita hadir untuk menjadi ketua. Yang terakhir, Pak Anggiat, 2023 ini bisnis hotel bagaimana? Masih kalau sekiranya sahabat-sahabat UKI ingin berusaha bisnis hotel, itu masih memungkinkan? Masih peluangnya besar atau bagaimana? Ini bukan berarti saya membatasi orang untuk berinvestasi di hotel saat ini. Tapi saran saya memang wait and see dulu lah, lihat dulu. Karena jujur ini agak sedikit kurang kita harapkan kondisi market Sulsel atau Makassar. Secara okupansi relatif aman, tetapi dari sisi harga jual turun. Iya, ini saya selalu ngomong bahwa harga jual itu tidak sesuai dengan return of investment-nya, investasinya. Jadi kenapa seperti itu? Karena demand supply-nya belum berimbang gitu ya. Jadi kalau harus ditambah, khawatir lagi akan bersoal. Di sisi ROI-nya. ROI-nya, return of investment-nya. Jadi lihat dulu kondisi itu, Pak. Apalagi karakter investasi hotel itu Pak Uki dua. Pada modal, hotel pada modal. Bapak kan pengusaha properti, pada modal dan pada karya. Jumlah karyawan di hotel itu sangat banyak sekali. Siapa yang sangka seperti Claro mempekerjakan 1.100 karyawan? Bagaimana membuat mereka gajinya mereka itu 1.100? Memang padat karya. Jadi memang kalau belum fix, jangan masuk dulu. Persaingan hotel bukan hanya dengan hotel sekarang ya. Sekarang ada kos-kosan, apartemen, ada apa macam-macam. Itu bagaimana itu? Nah, belum lagi yang berbicara digital. Sistem pemesanan digital. Itu bagaimana menghadapi? Nah, sekarang kita harus lebih adaptasi kepada kekuatan digitalisasi gitu kan. Jadi kalau kemarin itu pendekatan marketingnya marketing konvensional, ya harus dimix ya.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan tempat-tempat kos? Iya. Ya, sekarang tempat-tempat kos juga udah apartemen juga. Iya, sudah kayak hotel juga. Sama hotel. Gitu. Iya. Tetapi lagi-lagi hotel itu tidak akan mati. Oke. Nah, apartemen biarkan aja jalan. Kos ini mungkin barangkali pemerintah harus hadir. Iya. Agar menertibkan. Kalau memang kosnya itu ya dipajak lah supaya fair. Iya. Supaya equal treatment. Oke. Harus dipajak. Apartemen harus dikasih pajak. Jangan hanya hotel yang sifatnya akomodasi yang dipajaki. Itu juga dipajaki supaya equal treatment. Tetapi kita tetap optimis, hotel tetap survive asal dikelola dengan baik. Oke. Ya. Oke. Kita berharap Pak Anggiat memberikan sedikit pesan kepada sahabat UKI yang masih muda-muda ini dalam memasuki 2023 ini dalam hal bisnis. Bagaimana, ada pesan-pesannya Pak? Oke, pesan saya buat sahabat UKI 2023 yang semuanya orang serba pesimis. Oke. Ya, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah abaikan itu yang sifat pesimis. Oke. Anda memiliki agama, harus ada keyakinan. Iya. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti untuk melahirkan sebuah terobosan-terobosan baru. Oke. Ya, inovasi. Yang ketiga adalah harus lebih adaptasi dengan kekuatan-kekuatan digital yang ada. Dan terakhir adalah lihat peluang, ya, lihat peluang sahabat UKI para milenial, lihat peluang, tidak ada salahnya pakai strategi ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang mana yang lagi jalan dan lihat prospek. Iya. Bismillah. ATM, gerakan, modifikasi dan ada pemenang. Iya. Sukses. Ya. Sahabat UKI, terima kasih Pak Anggiat atas motivasi yang diberikan kepada teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu. Silakan Pak Anggiat.